Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Sahabat yang baik, sejak kita dilahirkan, kita sudah diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Artinya, kita menerima kehadiran Allah atas hidup kita, serta menerima naungannya untuk berproses di dalam rohnya, agar kita semakin setia dan taat bersama Tuhan. Untuk itu, sahabat, marilah kita mempercayai bahwa dalam nama Yesus kita akan menerima janji-janjinya dan mengalami kuasa dalam namanya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka tadi ya, bagaimana kita harus percaya kepada janji-janji Tuhan ini ya. Percaya ada kuasa di dalam namanya juga ya. Amin. Sahabat yang baik, tema hari ini adalah diberi kuasa menjadi anak Allah. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini membangkitkan dan menguatkan kita betapa dahsyatnya kita semua sudah diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Kita berdoa ya. Bapa, terima kasih hari ini kau mengingatkan kepada kami betapa dahsyatnya identitas posisi kami. Bahwa kami sebagai anak-anak Allah sudah diberi kuasa dan kami percaya hari ini melalui firman-Mu untuk kami bangkit dan kami percaya bahwa penyertaan dan kuasa-Mu menyertai setiap kami yang percaya kepadamu. Buka hati kami, siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yohanes 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita baca ayat selanjutnya. Lukas 10 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Wah, luar biasa ya. Firman-Nya. Tuhan dahsyat banget ya. Tidak ada yang membahayakan kamu. Iya. Tuhan sudah beri kuasa kepada kita ya. Amin. Amin. Luar biasa. Di dalam Kristus identitas kita adalah anak Allah. Yaitu putra putrinya Allah yang telah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Jadi kita harus percaya kebenaran firman Tuhan ini dan janji Tuhan ini. Bahwa janji Tuhan ini milik kita dan terjadi dalam kehidupan kita. Wow, amin. Itu Iya. milik kita dan terjadi dalam hidup kita ya. Amin. Jadi anak-anak Allah atau putra-putrinya Allah yang sudah diberi kuasa itu adalah mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Artinya mereka yang hidupnya sesuai dengan karakter Tuhan. Ya, amin. Yaitu hidupnya sesuai dengan iman mereka di dalam Kristus. Karena arti nama Tuhan adalah karakter Tuhan yang kuat. Seperti menara yang kuat. Itu ada dalam Amsal 18 ayat 10. Nah ini penting ya.
Kita harus hidup sesuai dengan karakternya Tuhan itu ya. Nama Tuhan adalah karakternya Tuhan. Tuhan. Ya. Amin. Oleh karena itu setelah kita lahir baru dan ada di dalam Kristus, fokus dan prioritas kita bukan kepada kuasanya dulu, tetapi kepada identitasnya dahulu. Artinya kita hidup dari identitas, bukan untuk identitas. Sebab di dalam Kristus kita sudah diberi kuasa untuk hidup dengan identitas yang baru. Bahwa kita adalah ciptaan yang baru, kita adalah masterpiece-nya Tuhan, dan kita adalah pemenang. Wow, karena itu kita bersyukur dan bersuka cita ya kita sudah Amin. menerima semua itu. Identitas yang baru Iya. ya. Kemudian kita fokus kepada bagaimana kita membangun dan menghidupi karakternya Kristus sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah atau putra-putrinya Allah. Amin. Sebab di dalam Kristus kita sudah diberi kuasa untuk hidup dengan karakter yang baru. Ya. Yaitu mempraktekkan dan menghidupi firman Tuhan sebagai gaya hidup sehari-hari dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Amin. Hidup dengan karakter yang baru ya. Sehari-harinya ya. Amin. Setelah itu kita fokus untuk hidup dengan identitas yang baru. Dan fokus untuk hidup dengan karakter yang baru, maka kita memiliki wadah yang baru atau kerbat yang baru. Kerbat yang baru. Yang siap untuk menerima anggur yang baru. Yaitu kuasa dan pengurapan Roh Kudus yang akan bekerja dan bermanifestasi melalui kita. Melalui apa? Melalui karunia-karunia Roh Kudus untuk menginjak ular dan kalajengking itu. Wow, sehingga kehidupan kita menjadi terang, Amin. menjadi berkat, berdampak, Wah, menggenapi rencana Tuhan, Dan memuliakan memuliakan Tuhan. Tuhan. Amin. Dan kita dapat sampai kepada destiny kita sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Amin. Sebab identitas yang baru akan menghasilkan karakter yang baru. Amin. Dan karakter yang baru akan menghasilkan kuasa yang baru. Amin. Amin. Nah, ini ada ayat berikutnya akan menguatkan kita dari Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi sebagai anak-anak Allah atau putra-putrinya Allah, tanda-tanda ini akan menyertai kita. Bahwa kita sudah menerima kuasa dan pengurapan Roh Kudus yang membuat kita memiliki kuasa dan otoritas untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk menahan kekuatan musuh, untuk hidup benar, untuk hidup kudus, dan untuk dapat menggenapi rencana Tuhan. Amin, ini benar Amin. ya. Hidup kudus, hidup benar, dan menggenapi rencana Tuhan. Amin. Ya. Nah, melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita diberi kuasa untuk hidup dengan identitas yang baru sebagai anak-anak Allah atau putra-putrinya Allah. Kemudian kita diberi kuasa untuk hidup dengan karakter yang baru, yaitu karakter Kristus. Dan kita hidup dengan kuasa yang baru, yaitu hidup dengan kuasa dan pengurapan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memiliki iman yang mengalahkan dunia. Artinya kita memiliki iman untuk mengalahkan semua keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup.
Sebab semua keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup berasal dari dunia, bukan berasal dari Bapa. Dan setiap kita yang percaya kepada Yesus, yang adalah Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah dan kita sudah menerima identitas yang baru sebagai putra-putrinya Allah. Dan sebagai putra-putrinya Allah, kita sudah menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, sehingga melalui kuasa dan pengurapan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita, maka kita memiliki kuasa dan otoritas untuk mengalahkan iblis, untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kita memiliki iman untuk mengalahkan dunia. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema diberi kuasa menjadi anak Allah. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk, yuk silakan. Ya. Ini dari Maria Justina. Malam Pak dan Bu, malam juga Malam juga, Maria. Maria. Ya, kita harap Maria menyaksikannya Sudah saat menyaksikan ini dia. ya. Dikatakan demikian, saya mau minta tolong untuk doakan adik saya agar dia mau kembali ke gereja. Karena dia sulit sekali untuk dipaksa ke gereja. Setiap kali diajak untuk beribadah, ada saja alasannya. Saya hampir tidak pernah lihat dia pergi ke gereja. Sudah saya tegur berulang kali, tetap saja dia begitu. Saya bingung, mau bilang dengan bahasa apa lagi ke adik saya. Saya berharap hatinya tergerak untuk kembali berdoa dan beribadah di gereja. Terima kasih. Iya. Oh, Maria, kami sangat mengerti ya. Iya, pasti kepikiran dia. Iya, pasti Gimana nih kepikiran adanya udah adiknya dinasihatin ya. Iya, bagaimana perasaan Maria yang sudah berusaha ya Iya. untuk mengingatkan dan mengajak adiknya untuk pergi ke gereja. Iya. Tetapi ternyata responnya selalu banyak alasan. Iya. Sesuai dengan tema saat ini bahwa kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Iya. Jadi coba deh Maria sebagai anak Allah, Iya. kita tenang dulu ya. Nah itu penting tuh. Ya. Supaya doanya jadi Shalom, bukan ya. dari kekhawatiran ya. Iya. Tapi kita doa dengan hati yang tenang ya. Jadi Maria jangan jadi terpancir Iya. emosi dengan respon adiknya yang tidak mau ke gereja ini ya. Jadi malah yang emosi Marianya. Iya, sebab begini Maria, kita ini tidak bisa mengubah Iya, orang benar. lain ya. Ingat ya. Tetapi kita sebagai anak Allah, yaitu Maria sebagai Iya. anak Allah, Iya. bisa berdoa, Iya. menyerahkan semua kepada Bapamu, Bapa Surgawimu. Iya. Dan engkau tetap mengasihi Iya, adikmu jaga ya, hati, jaga menjaga. hati Iya, kita betul. ya. Bahwa kita tetap mengasihi. Iya. Sekalipun adiknya mungkin nggak pernah ke gereja lagi gitu Iya, ya. iya. Tapi kita percaya bahwa Bapa Surgawi sangat mengasihi Iya. adikmu ya. Iya. Nah, kenapa kita perlu jaga hati kita? Supaya Tuhanlah yang bertindak. Amin. Ya. Sebab sebagai anak Allah kita percaya janji Tuhan ini. Iya. Ada dalam Yakobus 5 ayat 16b. Demikian firman Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Iya. Jadi posisi kita adalah orang benar, kita dibenarkan oleh Hatinya Tuhan. kita juga masih hati benar. kita benar. Pikiran kita juga pikiran benar. kita, perasaan kita, sikap kita benar. Maka ketika kita berdoa, Ada firman kuasanya. Tuhan katakan sangat besar kuasanya. Iya. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupanmu ya Maria ya. Engkau ada menjadi orang benar dan ketika kau berdoa maka doamu besar kuasamunya dan adikmu kembali ke dalam pelukan Bapa yang Amin. mengasihi dia ya. Amin ya. Nanti kita akan doakan tentunya dan juga untuk sahabat yang baik yang lain. Mungkin ada anggota keluarga atau siapapun Ya yang udah dinasihatin. iya sudah sulit sekali dinasihati tapi Iya. tidak mau dengar. Mari Iya. kita datang kepada Iya. Bapa Surgawi kita. Dan kita percaya bahwa Bapa Surgawi kita menjawab doa kita. Amin. Lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Mari kita datang kepada Kita doa Tuhan. ya. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk anakmu yang terkasih Maria. Yang begitu peduli dan terbeban untuk adiknya yang tidak lagi ke gereja. Satu hal yang kami ingat bahwa sungguh engkau tetap mengasihi siapapun kami. Bahkan ketika kami menjauh darimu,
Engkau tetap merindukan kami kembali kepadamu. Amin. Dan kami percaya saat ini biarlah Maria dipenuhi dengan shalom, dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacitamu dan hidup terus ada berfokus kepadamu. Karena kami tahu bahwa tidak ada satupun kami manusia dapat mengubah orang lain. Tetapi hanya Engkau ya Bapa yang sanggup melakukannya. Dan hari ini kami bersama-sama dengan Maria, kami sepakat berdoa. Bapa Engkau berkata, mintalah maka akan diberikan kepada kami. Kami minta Tuhan agar adik daripada Maria ini boleh Engkau lawat, jamah. Dan sehingga adik ini menyadari betapa dia sangat-sangat perlu dan membutuhkan Engkau. Dan datang kembali ke dalam pelukan-Mu, ada dalam gereja dan terus Tuhan berfokus kepadamu. Dan biarlah doa Maria, doa dari orang yang benar ini, yang besar kuasanya ini terjawab. Karena Engkau Bapa Surgawi yang menjawabnya dari surgamu yang kudus. Terima kasih Bapa. Demikian juga untuk sahabat yang baik yang lain yang mungkin sedang bergumul untuk orang-orang yang dikasihi oleh mereka. Biarlah saat ini kami berdoa, biarlah semua orang-orang yang ada di sekitar kami yang mungkin sekarang menjauh daripadamu, saat ini kami minta supaya mereka kembali kepada Tuhan. Mereka datang kepadamu, bahkan mereka datang ke gereja, mendengar kebenaran firman-Mu, dan mereka diubahkan dan kembali ada dalam pelukan Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Nela Saragi 190. Shalom Bapak Ibu, shalom juga Nela. Berharap sudah menyaksikan ya terang kasih ini ya. Apa saya salah kalau saya bilang ke bapak saya ceraikan saja mama saya? Karena mama saya tuh sering kabur-kaburan ke rumah opung saya, ninggalin bapak sama anak-anaknya dengan cucunya. Dan saya pikir-pikir bapak saya tuh selalu terima gimana pun perlakuan mama saya ini. Dari kami kecil sampai kami udah berkeluarga selalu kami dibuat susah. Dalam arti tidak disekolahkan. Dan sudah berkeluarga pun masih saja suka mengganggu dalam keuangan keluarga rumah tangga anak-anaknya. Jadi karena saya berpikir hari dalam keputusan saya. Karena saya hanya kasihan sama bapak saya yang selalu mengalah dari kelakuan ibu saya yang suka pergi-pergi nggak jelas. Jadi Nela ini sepertinya bingung deh gitu ya. Iya. Kelihatannya keberadaan ibunya nih suka emosian, terus kalau konflik ninggalin gitu ya. Jadi katanya Nela juga kasihan mungkin ya dengan bapaknya ya gitu ya. Nah Nela kami sangat mengerti nih bagaimana perasaan Nela yang prihatin sekali dengan keadaan ayah dan ibu Nela yang bertahun-tahun gak harmonis ya. Dan sering konflik seperti itu ya, apalagi ibunya sering meninggalkan. Tentunya gitu. Melelahkan ya. Iya. Sehingga membuat keluarga menjadi lelah dan akhirnya tidak ada damai sejahtera ya. Nah kita diingatkan tema hari ini kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi Nela mesti tenang nih, terus jaga hati dan juga jaga pikiran supaya fokus pada Tuhan ya. Jangan fokus pada masalah ya. Dan yang paling penting Nela jangan berespon negatif. Supaya Nela dapat berdoa dengan kuasa dan otoritas Allah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ini ada Mazmurnya ya. Ada ayatnya dalam Mazmur 46 ayat 11. Serahkanlah kekhawatiranmu, diamlah dan hentikanlah usahamu. Maka kamu akan melihat bahwa akulah Allah, aku adalah Allah atas semua bangsa. Dan aku akan ditinggikan di seluruh bumi. Jadi Tuhan katakan berhenti untuk memakai kekuatan kita ya. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan tentunya Tuhan mau kita tenang di hadapan Tuhan ya. Yang penting kita percaya bahwa Tuhan melihat semua ini. Dan Tuhan sesuai dengan apa yang kita minta kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab. Lebih dari kita doakan dan pikirkan. Karena memang kehendak Tuhan supaya kita hidup benar. Supaya semua kehidupan kita adalah baik-baik saja seperti apa yang Tuhan mau. Jadi Nela percaya dalam situasi ini ada Tuhan dalam kehidupan kalian ya. Dan Tuhan pasti juga ingin memulihkan keluarga Nela ya. Mungkin Nela bisa curhat aja sama Tuhan. Benar. Curhat apapun keberadaanmu seperti engkau tulis ya di dalam DM ini. Curhatnya kepada Bapa. Dan katakan
Bapak, aku percaya Engkau yang Iya. sanggup menyelesaikannya. Iya. Lebih daripada aku pikirkan dan doa. Bahkan juga Nela juga nggak apa-apa kalau bilang gini, aku capek nih, Iya. aku lelah nih, Iya, tolong Bapak. Nah itu nggak apa-apa. iya nggak Gitu apa-apa. ya. Curhat sama Bapak Surgawi tapi ya. Jadi apapun keberadaan kita datang kepada Bapak apa adanya. Datang dengan otentik itu tidak apa-apa. Karena Bapak itu adalah Bapak yang baik. Yuk kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa untuk anakmu Nela yang kau kasihi. Yang hari-hari ini begitu dalam keadaan yang lelah dan memprihatinkan karena melihat orang tuanya tidak harmonis. Kayak berdoa hari ini membawa pemulihan terjadi untuk orang tua Nela. Kayak berdoa Tuhan jamah hati ibunya Nela. Jamah hati ayahnya Nela. Supaya hari ini dipulihkan dan dipersatukan kembali. Kayak berdoa juga untuk sahabat yang baik yang menyaksikan ini. Kalau ada konflik di antara orang tua. Biarlah hari ini pemulihan terjadi. Didamaikan dan disatukan kembali kedua orang tua. Kayak berdoa juga biarlah keluarganya Nela juga dipulihkan. Sehingga disembuhkan dari luka-lukanya. Karena kami percaya Engkau yang akan bertindak dan menyelesaikan segala sesuatunya. Dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Ya, terima kasih ya. Iya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat diberi kuasa menjadi anak Allah. Yang pertama, kita harus percaya bahwa di dalam Yesus kita sudah diberi kuasa untuk hidup dengan identitas yang baru sebagai anak-anak Allah atau putra-putrinya Allah. Sehingga kita hidup dari identitas bukan untuk identitas. Dan yang kedua, kita harus percaya bahwa di dalam Kristus kita sudah diberi kuasa untuk hidup dengan karakter yang baru. Yaitu karakter Kristus. Sebab Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan membuat kita dapat menghasilkan buah Roh Kudus. Ketiga, kita harus percaya bahwa di dalam Kristus kita sudah diberi kuasa untuk hidup dengan kuasa yang baru. Sebab kita sudah menerima kuasa dan pengurapan Roh Kudus yang membuat kita memiliki kuasa dan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang menghadapi masalah yang sulit yang membuat engkau seperti tidak berdaya lagi? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu. Persilahkan Yesus masuk dalam hatimu. Kemudian katakan dengan iman, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku terima identitasku yang baru, bahwa aku adalah putra-putrinya Allah yang memiliki kuasa dan otoritas sebagai anak-anak Allah untuk menghentikan semua pekerjaan iblis dalam kehidupan kami. Mari kita datang padanya. Kerajaannya
dikalahkan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Hosana, 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 Yesus Raja. Mulia, 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 Yesus Tuhan. Sungguh Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus. Identitas kami adalah anak Allah, putra-putrinya Allah. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat membangun, memiliki, dan menghidupi karakter Kristus yang memiliki kuasa dan pengurapan Roh Kudus. Saat ini kami bangkit dan percaya bahwa sebagai putra-putrinya Allah, Roh Kudus memberi kami kuasa dan otoritas untuk menghentikan, menghancurkan semua pekerjaan iblis dalam segala aspek hidup kami. Untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menyembuhkan yang sakit dan memulihkan yang terluka. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kerajaannya telah dinyatakan, kuasa iblis telah dikalahkan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Hosana, 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 Yesus Raja.